Jadi memang kalau disebutkan terjadinya perselingkuhan itu dari kaum pria ini selingkuhnya sama siapa? Sama pria juga? Kan sama kaum Hawa. Berarti kan sama. Sebenarnya Allah ketika menyebut tentang pencurian, Allah mulai dengan lelaki. Karena kebanyakan pencuri itu lelaki. Allah katakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Tapi tatkala Allah berbincang tentang zina, maka Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Wanita yang berzina dan lelaki yang berzina. Mungkin yang perlu diluruskan, apa makna selingkuh sebenarnya? Karena wanita kadang-kala melihat suaminya kawin lagi, dibilang selingkuh. Ada lelaki-laki yang kawin lagi setelah berzina, na'udzubillah min dzalik. Setelah berzina baru kawin lagi. Nah, berarti dia berzina karena takut dosa itu terus berlanjut, akhirnya dia kawin. Dan sebagian lelaki berpikir dengan berkawin dosa zinanya selesai. Nggak selesai. Tetap dosa zina itu menuntut dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan itu sunnatullah, ya kayaknya kurang tepat. Nah, cuma lelaki ini lebih sering keluar rumah daripada wanita. Jadi godaan besar lelaki itu memang wanita. Rasulullah SAW mengatakan ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah cobaan yang lebih dahsyat buat seorang lelaki lebih daripada wanita. Maka bagi para wanita, bagaimana kembali memprotek suami supaya tidak memandang wanita lain lah. Kita jangan bilang selingkuh. Bagaimana kalau dia memandang wanita lain, dia ingat sama istrinya. Rasulullah SAW memerintahkan, kalau ada seorang lelaki keluar rumah kemudian melihat wanita yang membuat birahinya jadi naik, suruh kemana? Falyarji' ila ahli, pulang ke rumahnya. Sampai rumah, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemana istri ada? Ternyata istrinya nongkrong sama tetangga. Kadang-kadang assalamualaikum, assalamualaikum, yang bukain pembantu. Mana ibu? Kata dia. Ibu lagi ke pasar. Allahu Akbar. Ini akhirnya jadi beban buat suami. Makanya kenapa wanita itu diperintahkan oleh Allah, waqarna fi buyutikunna. Kalian tuh tetap di rumah kalian. Ada banyak permasalahan yang memang penyelesaiannya itu kalau wanita di rumah. Pernah ada kejadian jamaah yang namanya tadi kita bicara fitnah wanita. Rasul SAW menjelaskan yang ada di wanita yang kau lihat itu mithlul ladzi ma'aha, sama persis dengan yang ada di istrinya, itu sama dengan yang ada di wanita itu. Makanya suruh pulang. Pernah teman dari Sudan cerita ketika hakim ini di Sudan, ketika dia hendak menyidang, ternyata yang jadi saksi atau terdakwanya wanita cantik. Kata hakimnya, Allahu Akbar, skors. Pulang dia. Betul juga. Disebutkan jarak dari pengadilan itu ke rumahnya 15 menit. Pulang dia, skor 1 jam. Pulang, sampai rumahnya balik. Mana yang tadi? Selesai. Nggak kelihatan, udah cantiknya udah hilang. Udah selesai nafsunya. Fa inna dzalika yarud, kata Rasul. Itu bisa menolak itu perasaan di hatinya. Datang ke istrinya. Nah, maka kalau istri mengatakan suami ini banyak selingkuh, kita lihat mungkin masalahnya dari pihak istri. Tadi suami masuk rumah, habis ngeliat di pinggir jalan yang pakai rok-rok pendek ya, dengan dandanannya, apa istilahnya saat SPG? Hah? Iya. Bupati. Apa bupati? Oh, bupati buka paha tinggi-tinggi, masya Allah. Bahasa gaul, bupati saja. Nah,
Sampai rumah istrinya lagi pakai daster sama minyak angin. Allahu Akbar. Ente siapa ente, kata dia. Istrimu, Bang. Itu wanita kayak gitu kadang kala. Kalau di rumah dia nggak bersolek, tapi kalau keluar rumah, subhanallah. Pernah kejadian di Surabaya, mungkin ada cerita itu. Anda masih ingat cerita Sohib ini. Suaminya pulang kerja, jalan kaki, lewat depan rumahnya, masih jauh rumahnya. Ada yang keluar dari rumahnya, becak. Ada wanita naik becak. Dia lihat, senyum-senyum perempuan di becak ini. Sopo? Istrinya di becak itu. Jadi karena sudah pakai make up ini tuh si suami sampai pangling gitu. Nggak pernah lihat gitu. Nggak pernah lihat wanita kayak gini. Soalnya kalau di rumah yang dilihat itu sudah pakai daster, pakai apa, maka perlu kita mengobatin penyakit di masyarakat ini bareng-bareng. Istri juga berusaha bagaimana memperbaiki suaminya supaya suami ketika di luar rumah makan mamanya di warung, ketika disuguhin rawon, masya Allah, ente sama Sohibnya ngomong, ente nanti kalau ke rumah anak-anak kasih rawon, masakan pembantu anak Zen. Bukan istrinya, pembantunya. Karena istri nggak pernah masak. Kadang-kadang bikin suami nggak pernah inget sama istrinya. Selalu yang diinget pembantunya. Karena semuanya yang bukain pintu pembantu, yang masakin pembantu, yang ngurusin kamar pembantu. Siapa yang baik sama dia? Pembantu. Maka tolong diperbaikin bersama-sama.